Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beliau berjodoh dengan seorang raja yang zalim. Beliau adalah Asiyah binti Muzahim yang berjodoh dengan Fir'aun atau Raja Ramses II. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang kisah Raja Ramses II atau Fir'aun yang menggauli iblis yang menyamar sebagai Asiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Asiyah adalah ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyah lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tetapi, lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri dari Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Semasa hidupnya, Asiyah juga dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga takdir peradaban Islam. Suatu ketika, Fir'aun didatangi oleh seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun, lelaki tersebut saat ini masih sangat bayi. Mendengar hal itu, sang Fir'aun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel, sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Bahkan, seorang ibu Bani Israel yang sedang hamil pun ditunggu oleh tentara Fir'aun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan langsung membunuhnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario yang lebih baik. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel. Dia adalah Musa alaihissalam. Musa kecil ditemukan Asiyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asiyah tiba-tiba melihat peti berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asiyah pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut. Seperti dikutip dalam surah Al-Qasas ayat 9. Sang Fir'aun pun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun Ramses II. Asiyah pun menjaga bayi tersebut dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asiyah menyelamatkan Musa dari kemurkaan Fir'aun. Seperti saat Musa masih kecil, yang tiba-tiba sang bayi mencabut jenggot dari Fir'aun.
Fir'aun yang kesakitan menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa. Namun, Asiyah segera mencegahnya. Dia meyakinkan Fir'aun bahwa Musa kecil belum mengerti atas apa yang dilakukannya. Asiyah berhasil membesarkan tokoh kunci dalam takdir hidup Fir'aun di bawah batang hidung Raja Zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berani. Meskipun bukan anak kandungnya, rasa cinta Asiyah tak kurang terhadap Musa. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa selayaknya seorang ibu kandung. Dia selalu mendoakan Musa agar bisa mendapatkan kemenangan atas Fir'aun. Asiyah, seorang wanita yang beriman, menyembunyikan keimanannya kepada Fir'aun. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyitah, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Hingga pada akhirnya ia direbus hidup-hidup bersama semua anaknya oleh Fir'aun. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega merebus hidup-hidup Masyitah dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau, wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asiyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tetapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu pun meminta Asiyah untuk segera dibunuh. Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya Asiyah, Asiyah menjawab tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asiyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan istana yang diminta Asiyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut, lalu ia pun tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asiyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Demikianlah kisah tentang Fir'aun yang menggauli iblis yang menyamar sebagai Asiyah. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.